Oke, dimulai aja, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Muji Santosa, Pak Muklis, Pak Mahdi Samri sebagai narasumber untuk materi kita pada siang ini terkait pengadaan bahan makanan untuk lapas atau rutan atau LPKA di wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Sedikit mungkin saya bacakan riwayat hidup atau daftar riwayat hidup beliau. Nama lengkapnya Mahdi Samri, SHMH. Beliau lahir di Ujung Pandang tanggal 5 bulan 9 tahun 1986 ya. Beliau sekarang sebagai fungsional pengadaan di Kementerian Hukum dan HAM Republik menempuh pendidikan S1-nya di Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur tahun 2009 lulus ya, dan S2-nya mengambil Magister Ilmu Hukum di Universitas Balikpapan tahun 2011 lulus ya. Terus riwayat bekerjanya pernah ditugaskan di wilayahnya Pak Suhendra nih, rutan kelas 3 kelas 2B Mamuju tahun 2004 sampai 2006 sampai 2009, dan Lapas Balikpapan tahun 2009 sampai 2020, dan tahun 2020 berarti baru banget ya pindah ke Sekjen Kemenkumham RI di Jakarta sampai dengan sekarang ditugaskan. Beliau aktif sebagai Probity Advice di LKPP dan juga sebagai pendamping kontrak. Saya beberapa kali juga bertemu beliau, Pak Mahdi, dan juga aktif di organisasi Fakti dan juga Ikatan Fungsional Pengadaan. Baik, itu sedikit terkait riwayat hidup Pak Mahdi Samri, narasumber kita pada kali ini. Dan untuk materi pengadaan bahan makanan untuk lapas, rutan, dan LPKA kepada Bapak Mahdi Samri di waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Pak. Cek sound dulu. Apa suara Ya, saya terdengar ya? Siap. Terdengar jelas Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, pertama-tama saya mengucapkan minal aidin wal faizin dulu kepada rekan-rekan yang ini Kemudian yang kedua, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan juga kepada dari Pak Muji izin untuk membagi materi terkait pengadaan bahan makanan di kelas khusus ini seperti itu. Baik Pak, terkait bahan makanan sendiri, izin saya share materi ya Pak. Baik, terkait pengadaan bahan makanan tersendiri untuk lapas, rutan, dan LPKA, ini lapas untuk lembaga pemasyarakatan, rutan untuk lembaga rumah tahanan negara, dan LPKA lembaga pembinaan khusus anak. Ya Bapak Ibu sekalian, ini tadi sudah disebutkan. Baik, untuk pengalaman tersendiri, untuk pengalaman saya dalam pengadaan bahan makanan, ya tadi belum sempat ini kan bahwa pengalaman dalam pengadaan bahan makanan saya dari sejak 2011 ya Bapak Ibu sekalian sehingga tahun kemarin ya, tahun kemarin sendiri itu ada di 34 paket. Di mana di 34 paket ini tersebar dari Sumatera sampai dengan Papua, di mana saya bersama Pak Kus juga itu di Pak Kus Riyadi di Sulawesi Selatan, di mana kita ada sekitar 5 paket bareng Pak Kus Riyadi di situ. Jadi pengalaman paket pengadaan bahan makanan ini ya hampir mirip dengan pengadaan bahan-bahan lainnya atau barang-barang lainnya seperti itu. Cuman pengadaan bahan makanan ini khususnya adalah diperuntukkan untuk lapas, rutan, dan LPKA di seluruh wilayah Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Kemudian sedikit
berbagi data ya. Jadi ini adalah data pengadaan bahan makanan di seluruh wilayah Indonesia Raya seperti itu. Jadi pengadaan bahan makanan ini adalah pengadaan yang terbilang besar ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena menyedot 18% total anggaran yang ada di Kementerian Hukum dan HAM Masyarakatan di seluruh wilayah Indonesia. Jadi ada lapas sekitar 327, rumah tahanan 165, lembaga pembinaan khusus anak sekitar 33, dan satu rumah sakit pengayuman yang berada di DKI Jakarta seperti itu. Jadi lapas ini sekarang sudah dipilah dengan anak ya, jadi kalau kemarin masih jadi satu seperti itu, karena sekarang sudah dipilah jadi anak tersendiri ya. Kemudian rutan juga sudah ada terpilah seperti itu. Kemudian untuk pengadaan bahan makanannya tersendiri itu merujuk ya, jadi merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12. Jadi pengadaan bahan makanan narapidana, tahanan, anak didik pemasyarakatan itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 95, di mana undang-undang ini di pasal 14 ayat 1 huruf D seperti itu disebutkan bahwa narapidana berhak ya, jadi ada hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain kesehatan juga mendapatkan pelayanan makanan yang layak. Jadi dikatakan di sini adalah makanan yang layak, di mana makanan layak di sini dalam jumlah yang banyak, karena narapidana, tahanan, dan anak didik pemasyarakatan ini jumlahnya cukup banyak di seluruh wilayah Indonesia seperti itu. Kemudian selain Undang-Undang Nomor 12 ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi dasar hukum selain Undang-Undang Nomor 12 tahun 95, pengadaan bahan makanan ini juga mengacu kepada Undang-Undang Kesehatan, dan selain itu turunannya diturunkan kepada peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah Nomor 32 dan 58 terkait tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dan syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan. Jadi dan yang PP yang dibawa terkait untuk rutan seperti itu. Kemudian peraturan pemerintah sendiri, peraturan Menteri Hukum dan HAM sendiri nomor 40 tahun 2017, di mana di sini ini yang merupakan pedoman, jadi yang digunakan oleh teman-teman di lapas dan rutan dan serta LPKA terkait pengadaan bahan makanan yang ada di dalam lapas dan rutan seperti itu. Kemudian yang terakhir juga ada keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor 2 tahun 2021 terkait buku standar menu makanan bagi tahanan, anak, dan narapidana. Bapak Ibu sekalian, ini adalah dasar hukum pengadaan bahan makanan. Jadi ketika dikatakan tadi akan diadopsi oleh apakah sama dengan yang ada di rumah sakit atau di tempat lain, ini mungkin ada perbedaan sedikit ya, perbedaannya itu di bagian aturannya Bapak Ibu sekalian. Namun dalam pelaksanaannya sendiri itu sama. Jadi untuk pengadaan bahan makanan itu sendiri merupakan ya ini tujuannya. Jadi tujuan penyelenggaraan makanan sendiri itu yang pertama, tujuan umumnya adalah terselenggaranya sistem pelayanan pemberian makanan bagi warga binaan pemasyarakatan yang tepat sasaran dan tepat waktu. Jadi di tepat sasaran di sini disebutkan bahwa sasarannya adalah untuk narapidana di lapas, kemudian tahanan di rutan, dan anak didik pemasyarakatan pada LPKA. Dan tepat waktu, di mana di tepat waktu ini pagi hari ya, jadi diberikan makanan ini dalam 3 kali periode, jadi 3 kali periode pemberian makanan, yaitu pagi hari
yaitu sekitar pukul 7 sampai 8 pagi, kemudian siang hari itu dimulai dari pukul 11 sampai dengan jam 1 siang, kemudian di sore hari di pukul 4 sore sampai dengan jam 5 sore, seperti itu tepat waktu. Sehingga dapat menunjang tugas pokok, ya tugas pokok di lapas, rutan, dan LPK di bidang pembinaan, pelayanan, dan keamanan. Ya salah satunya itu adalah di bidang pelayanan. Kemudian tujuan khususnya sendiri yaitu untuk menyediakan makanan yang memenuhi syarat gizi, ya jadi syarat gizi dari segi jumlah dan dari segi mutu. Baik. Kemudian menyediakan makanan yang memenuhi cita rasa. Jadi di sini tujuan umumnya dan tujuan khususnya itu untuk menunjang atau untuk memberikan makanan yang layak untuk narapidana, tahanan, dan anak didik pemasyarakatan. Kemudian pengadaan bahan makanan sendiri itu merupakan satu bagian dari sistem penyelenggaraan makanan pada lapas dan rutan serta LPKA di seluruh wilayah Indonesia, di mana pengadaan lapas sendiri, pengadaan BAMA ini sendiri itu berada di rantai kedua. Jadi berada di rantai kedua di dalam pengadaan dalam sistem penyelenggaraan makanan, di mana rantai sistem yang pertama itu dimulai dari perencanaan, di mana perencanaannya ini dibuat oleh teman-teman yang ada di dalam lapas, ya seperti itu, oleh kepala lapas dan jajarannya seperti itu, dan kemudian dilaksanakan pengadaannya oleh UKPBJ, ya kita di sini baik PPK maupun pengadaannya seperti itu. Kemudian dari permintaan bahan makanan hingga dengan pencatatan itu dilaksanakan oleh teman-teman yang ada di dalam lapas juga. Dan tahun ini, ya tahun lalu, dimulai dari tahun lalu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah membuat satu aplikasi. Jadi aplikasi ini untuk memantau seluruh kegiatan dalam sistem penyelenggaraan makanan ini untuk menjamin mutu dari sistem penyelenggaraan makanan ini, dan dimulai dari penerimaan bahan makanan hingga pencatatan dan pelaporan. Maaf, ini maaf, ya oke. Baik, kemudian ya ini sistem penyelenggaraan makanan di dalam lapas dan rutan. Jadi dalam penyelenggaraan lapas dan rutan ini yang diadakan adalah pengadaan bahan makanannya. Jadi Bapak Ibu, yang diadakan adalah bahan makanannya, di mana bahan makanannya ini setelah PPK menerima dari penyedia itu didistribusikan ke dalam lapas, di mana diterima oleh teman-teman di lapas, kemudian disimpan oleh teman-teman di lapas untuk nanti setelah di hari yang sama itu dilaksanakan persiapan, ya penyelenggaraan makanan hingga dimasak serta pendistribusian. Jadi ini adalah sampel. Jadi yang di bawah ini, foto yang di bawah ini adalah sampel makanan yang ada di dalam lapas dan rutan, ya Bapak Ibu sekalian, serta LPKA. Untuk LPK sendiri itu di dalam aturannya masih dimungkinkan untuk diadakan pengadaan makanan jadi. Jadi berbeda dengan lapas dan rutan, untuk LPKA masih dimungkinkan di dalam aturan untuk mengadakan makanan jadi. Jadi ini adalah contoh dari makanan yang ada di dalam lapas dan rutan. Menu pagi, ada sarapan, kemudian menu siang, kemudian dan menu sore untuk makan malam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari pengadaan bahan makanan sendiri
itu ditemukan berbagai macam permasalahan pengadaan bahan makanan yang dimulai dari perencanaan hingga penilaian kinerja penyedia, di mana di perencanaan tersendiri PPK dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pengadaan itu sering mengalami kendala karena menyesuaikan. Jadi menyesuaikan yang ada di dalam RKKL ya. Jadi seperti yang di dalam gambar ini menyesuaikan antara volume yang ada di dalam RKKL dengan volume yang ada di dalam Permenkumham, di mana Permenkumham ini ada 23 item. Jadi ada 23 item yang harus dikonversi seperti itu. Jadi jadi yang diikat dalam pengadaan bahan makanan ini yang sekarang itu adalah volume dari adalah harga satuan dari tiap-tiap item pengadaan bahan makanan. Sementara di dalam RKKL itu adalah harga satuan dari per orang per hari seperti itu. Jadi di dalam RKKL disebutkan seperti ini, misalnya 531 napi dikali 365 hari itu adalah 558 sekian ya, seperti itu orang per hari. Sementara PPK dalam menyusun perencanaan pengadaan, identifikasi dan sebagainya itu dihadapi untuk mengkonversi item-item. Jadi item-item ini ada 23 item. Yang pertama itu beras, ubi, daging sapi, sehingga air minum yang ada di dalam seperti itu. Kemudian itu yang permasalahan yang pertama. Kemudian yang permasalahan kedua dalam persiapan pengadaan. Ya, jadi di dalam persiapan pengadaan PPK dalam menyusun HPS pula menemui kendala di mana harga satuan dari tiap-tiap item. Jadi karena menggunakan item itu jauh di bawah harga pasaran. Kenapa dikatakan jauh dari harga pasaran? Karena jika dilakukan penyesuaian, ya, jadi jika dilakukan penyesuaian di mana pengadaan bahan makanan ini kan merupakan bersifat estimasi pada peraturan Menteri Keuangan, maka ketika dilaksanakan penyesuaian terhadap sesuai dengan harga pasar, maka akan mengambil anggaran belanja operasional lapas dan rutan seperti pengadaan langganan daya dan jasa, itu akan diambil anggarannya, sehingga memaksa PPK untuk membuat HPS jauh di bawah harga pasar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam persiapan pengadaannya sendiri, PPK dalam menyusun rancangan kontrak itu sering ditemuin kendala berupa jenis kontraknya masih menggunakan lamsam. Jadi kebanyakan dari teman-teman di dalam lapas dan rutan itu masih banyak yang menggunakan kontrak lamsam seperti itu. Rancangan kontrak pun masih lamsam. Kemudian ada pertanyaan juga yang sering dilontarkan oleh PPK, ini diberikan uang muka atau tidak? Ya, itu sering terjadi, padahal kan secara aturan dapat saja dibolehkan untuk diberikan uang muka. Kemudian jaminan pelaksanaan juga masih banyak yang ditemui kendala, masih banyak yang mengharuskan bank umum ketimbang dengan asuransi. Kemudian itu di persiapan pengadaan. Untuk di pelaksanaan pengadaan sendiri, ya, jadi di dalam pelaksanaan pengadaan sendiri, dalam pelaksanaan pengadaan masih banyak persaingan tidak sehat antar penyedia. Jadi dilakukan oleh antar penyedia dengan melakukan penawaran di bawah harga 80%. Jadi penawarannya itu di bawah 80%, dan banyak juga ada juga pengadaan dalam pelaksanaan pengadaannya terdapat pengadaan yang tidak diminati oleh penyedia. Contohnya, saya sendiri pernah mengalami di salah satu pengadaan saya di Maluku, di mana mungkin Bapak Ibu mengetahui ya, daerah Wonreli di Maluku yang dekat dengan Nusa Tenggara Timur itu sampai diadakan tender 2 kali karena tender yang pertama tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran seperti itu. Karena di tender yang kedua baru ada penyedia yang memasukkan penawaran. Nah, di sini banyak juga yang terdapat seperti itu di wilayah daerah Maluku Utara pun seperti itu, banyak pengadaan bahan makanan yang tidak diminati oleh penyedia.
kemudian itu di pelaksanaan pengadaan, kemudian di pelaksanaan kontrak sendiri. Ya, di pelaksanaan kontrak sendiri masih terdapat penyedia yang tidak memenuhi bahan makanan. Jadi masih ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Namun hal ini sudah didapat ditangani oleh teman-teman di Jenpas dengan meluncurkan kemarin di tahun kemarin meluncurkan aplikasi Simonef Bama yang dibuat oleh Dijenpas dan Pusdatin Kementerian Hukum dan HAM, di mana Simonef Bama ini adalah aplikasi di mana teman-teman UPT itu mendokumentasi semua kegiatan-kegiatan yang baik dari penerimaan hingga pencatatan dan pelaporan. Kemudian dalam pelaksanaan kontrak juga masih terdapat penyedia yang non-prestasi karena penyedia yang pilot atau tidak sanggup melaksanakan pekerjaan. Ada di beberapa tempat yang penyedianya pilot, sehingga kita kemarin di UKPBJ menyarankan untuk melaksanakan penunjukan langsung. Kemudian dalam pelaksanaan kontrak juga sering terjadi anggaran yang tidak mencukupi hingga akhir tahun. Di bulan 8 dan bulan 9 ada saja di Lapas dan Rutan itu anggarannya sudah habis ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di akhir tahun PPK jarang melaksanakan final adendum, di mana untuk mengadendum jumlah narapidana dalam 1 tahun. Ini adalah permasalahan yang sering terjadi di dalam lapas rutan serta LPKA. Kemudian di serah terima sendiri jarang terjadi permasalahan. Yang terakhir adalah penilaian kinerja penyedia. Di penilaian kinerja penyedia ini di akhir tahun, di tahun kemarin masih banyak yang belum dilaksanakan pengisian penilaian kinerja penyedia, karena kemarin kurangnya sosialisasi terhadap tata cara penilaian kinerja penyedia. Namun tahun ini dan kemarin sudah dilaksanakan sosialisasi tersebut, di mana kami meminta nanti untuk PPK untuk melaksanakan penilaian kinerja secara baik lagi. Baik, ini untuk permasalahan-permasalahan yang ada di pengadaan bahan makanan. Kemudian bagaimana solusinya? Jadi bagaimana solusinya? Ya, solusi yang pertama yang mungkin sempat saya share kepada Bapak Ibu sekalian, dari sisi penganggaran. Jadi dari sisi penganggaran, solusi yang pertama adalah dalam pengusulan RKKL, Satker UPT menyusun harga satuan berdasarkan harga pasaran. Karena kita lihat tadi ya, dalam PMK itu ada bersifat estimasi, ya, namun yang dikurangin adalah volume kurangnya. Jadi seperti yang saya sajikan tabel di bawah ini, jumlahnya sama, seperti itu jumlahnya sama, harga satuannya dari 22.000 yang ada di dalam PMK, itu estimasinya sekitar 50.000, sehingga yang berkurang adalah volume orang per harinya. Ini bisa digunakan sebagai adalah dalam perencanaan pengadaan tidak dilakukan konversi ke dalam item. Jadi kepada yang ada di dalam orang per hari ya. Jadi sesuai dengan RKKL, orang per hari tidak diurai ke dalam item-item sebanyak 23 item tersebut, sehingga rancangan kontrak maupun HPS maupun spesifikasi itu hanya mengacu kepada orang per hari, sehingga dan ini sudah sejalan juga dengan buku menu yang disusun oleh teman-teman UPT, di mana UPT sekarang itu dipersilakan untuk menyusun menu sesuai dengan kearifan lokal, seperti itu. Itu solusi yang kedua. Kemudian solusi berikutnya mungkin ya dalam penyusunan persiapan pengadaan, HPS disusun berdasarkan volume orang per hari ya, seperti yang tadi. Jadi HPS-nya itu tidak lagi menyebutkan harga beras, harga ubi, harga daging sapi, namun yang diikat adalah harga satuan orang per harinya. Jadi ketika orang per harinya itu dari semua ini 21.500, maka ini yang menjadi HPS. Kemudian
Untuk rancangan kontraknya juga sama ya, dengan mengedepankan orang per hari, bukan lagi harga satuan item perang. Selanjutnya spesifikasi teknis, bukan spesifikasi teknis item per item, namun secara spesifikasi teknis secara keseluruhan, sehingga memudahkan PPK menyusun menu sesuai dengan Perdirjen nomor 2 tersebut tahun 2021. Kemudian solusi berikutnya, ya ini yang masih menjadi wacana dan mudah-mudahan ke depan dapat dilaksanakan, karena tahun ini kita tahun ini kita melaksanakan di Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan 3 katalog sektoral ya, seperti itu yang Bapak Ibu bisa lihat, di mana katalog sektoralnya yang ada di Kementerian Hukum dan HAM salah satunya adalah makan dan minum. Nah, dan makanan dan minum ini masih sebatas adalah makan dan minum untuk kegiatan DTNI ya, seperti itu, makan dan minum DTNI, kemudian makan minum untuk kegiatan diklat dan sebagainya. Namun untuk pengadaan bahan makanan sendiri ke depan kita akan dorong ya, jadi dorong untuk dimasukkan ke dalam katalog sektoral, dan katalog sektoral ini skemanya mungkin bisa seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi skemanya itu adalah pelaku usaha ini memasukkan harga satuan orang per harinya. Jadi di mana orang per harinya, misalnya contoh seperti ini, pelaku usaha A atau CV Abadi Jaya sajalah seperti itu misalnya, itu memasukkan harga 21.500 dengan item ya, itemnya itu beras 0,35 kg per hari dalam 10 hari ya. Siklusnya itu adalah 10 hari dengan merek cap mangga misalnya seperti itu. Kemudian di pelaku usaha B dengan harga 21.000 itu dengan merek jeruk nah seperti itu. Kemudian di di pelaku usaha C itu dengan merek cap matahari, mungkin bisa seperti itu. Itu solusi. Yang berikutnya adalah solusi untuk konsolidasi ya. Konsolidasi ini ada beberapa yang sudah melaksanakan konsolidasi juga. Ini adalah solusi yang kami paparkan tahun lalu ya. Ada beberapa yang sudah melaksanakan konsolidasi di daerah Jawa, Yogyakarta tepatnya, itu ada beberapa yang sudah melaksanakan konsolidasi atau tender bersama seperti itu. Nah, dan ini contohnya misalnya di Lapas 1 Makassar dan Rutan 1 Makassar, itu bisa dilaksanakan konsolidasi sekali tender ya seperti itu, dengan karena sumber pembentuk harganya pun satu ya seperti itu. Kemudian berikutnya solusi yang terakhir ya, mungkin perbaikan bahan makanannya ini adalah dilaksanakan dengan kontrapayung. Mohon maaf untuk yang materi yang saya share ke Pak Muji dan Pak teman-teman itu sebelumnya adalah kontrak jamak. Mohon maaf itu ada saya ganti. Yang maksud saya adalah kontrak kontrak payung selama 3 tahun. Nah, di sini untuk menjamin penyediaannya ini bisa hidup ya Bapak Ibu sekalian, karena penyediaannya ketika tidak hidup ya seperti itu bisa saja mengalami pilot dan sebagainya. Mungkin ini materi dari saya Pak Didi dan izin Pak Muji. Kita lebih banyak nanti mungkin untuk sesi pertanyaan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Didi. Baik, terima kasih Pak Mahdi atas materi yang disampaikan. Terlihat sederhana, tapi saya tahu itu pelaksanaannya sangat rumit sebenarnya Pak ya. Terutama ya tadi Bapak Ibu juga sudah mendengarkan paparannya bahwa semua permasalahannya ada di setiap tahapan pengadaan, gitu. Mulai dari perencanaan sampai dengan penilaian kinerja tadi, walaupun tadi sudah disebutkan solusi-solusinya gitu ya, perbaikannya. Kalau Bapak Ibu juga mengikuti berita gitu ya, soal makanan lapas ini memang ada ribut juga kan ya, ada kekurangan makanan di napi, akhirnya rusuh gitu di lapas, sehingga lapas itu
pernah ada yang kebakaran dan sampai kabur gitu. Jadi tidak sesimpel itu sebenarnya, Bapak Ibu. Banyak sekali aspeknya, terutama tadi kalau Bapak Ibu perhatikan juga itu HPS 21.000 itu untuk 3 kali makan ya Pak ya, Pak Mahdi, Ya, saya konfirmasi. untuk 3 kali Pagi, siang, sore. Benar, tuh. Luar biasa itu. Berarti 21.000 dibagi 3, 7.000 gitu. Sudah ada tadi saya lihat sudah ada pisang, sudah ada protein, sudah ada karbonya, sudah ada sambal dan minumnya tadi. Ya mungkin itu sedikit permasalahan-permasalahan terkait pengadaan ini ya, terkait materi kita pada kali ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin diskusi langsung dengan Pak Mahdi dan atau juga yang ingin menyampaikan via chat Zoom bisa juga. Kalau misal nanti tidak, mudah-mudahan masih ada cukup waktu untuk diskusi langsung. Jadi bisa langsung klik tombol raise hand. Dan untuk kesempatan yang pertama ini saya berikan kepada Pak Numan. Pak Numan, silakan Pak, mohon disebutkan asal instansinya Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Didi. Ya, mohon maaf lahir dan batin Pak Mahdi. Ya Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya hanya ingin mencari tahu kira-kira pengalaman Pak Mahdi selama ini dalam mengelola pengadaan bahan makanan di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya pengadaan bahan makanan di lapas ya. Saya ingin mencari tahu kira-kira selama ini Pak Mahdi apakah pengadaan makanan ditempuh dengan swakelola atau dengan penyedia. Kemudian penyediaannya itu sebenarnya modelnya seperti apa? Apakah misalnya makanannya penyediaannya per bulan kah atau ditenderkan selama setahun? Ya, mungkin mohon penjelasannya Pak. Itu saja. Ya, itu saja. Ya, mungkin bisa langsung ya Pak Mahdi Baik. dijawab. Baik Pak Numan, izin kalau pengalaman saya Pak sendiri kebanyakan penyedia Pak seperti itu. Jadi kebanyakan penyedia dan ini dilaksanakan dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun di mana di dalam ini adalah 365 hari. Jadi 365 hari ini penyedia harus memasukkan bahan makanan. Ya betul dikatakan tadi Pak Didi penyedia itu harus memasukkan bahan makanan itu selama 365 hari. Apapun yang terjadi, walaupun anggarannya itu sudah habis di dalam RKKL, penyedia tetap memasukkan bahan makanan seperti itu. Untuk yang swakelola sendiri, pernah kita juga memberikan saran seperti itu untuk teman-teman yang ada di daerah Maluku Utara kalau tidak salah seperti itu. Jadi di Maluku Utara itu dilaksanakan tender berapa kali tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran seperti itu. Akhirnya dari kami menyarankan untuk melakukan swakelola untuk beberapa bulan seperti itu, Pak. Sambil dilaksanakan juga tender tender pengadaannya seperti itu, Pak. Mungkin seperti itu, Pak Numan. Baik, ya, ada tanggapan Pak Numan? Ya. Numan, Pak. Jadi ini Pak, jadi pengadaannya ditenderkan oleh masing-masing lapas begitu. Betul Pak. Misalnya ditenderkan oleh satu kementerian atau bagaimana itu? Ditenderkan oleh masing-masing lapas Pak. Oh, masing-masing lapas ya. Iya. Jadi di Kementerian Hukum dan HAM itu di akhir tahun itu rame Pak. Rame pengadaannya adalah pengadaan bahan makanan. Ya. Taruhlah misalnya gini Pak, ini kan narapidana ini kan keluar masuk ini kan jumlah per bulannya kan tidak masuk, kan kemungkinan dalam 1 bulannya ada yang keluar, kemudian ada yang masuk. Itu kira-kira strateginya Pak di dalam mengadendum kontrak itu kira-kira gimana itu? Jadi untuk volumenya sendiri Pak, karena di dalam lapas itu banyak yang masuk keluarnya sedikit Pak, seperti itu. Jadi akan tetap terus bertambah seperti itu. Jadi di dalam ininya ya yang saya katakan tadi bahwa
terakhir sebenarnya dilaksanakan final adendum yang seperti itu Pak di kontraknya di akhir di tanggal 31 Desember. Namun teman-teman di dalam lapas tetap meminta Pak. Jadi ada permintaan tiap bulan ya seperti itu di mana sebelumnya di mana permintaan tiap pembayaran ini adalah pembayaran per bulan Pak seperti itu. Jadi pembayaran per bulan di mana penyedia itu memasukkan tagihan ya, tagihannya itu per bulan untuk dibayarkan seperti itu Pak. Mungkin Pak Berarti gitu. pembayarannya per bulan ya Pak? Per bulan ya pembayarannya? Betul, banyak per bulan. Berarti yang selama ini Pak yang paling banyak dilakukan apakah pakai penyedia atau swakelola? Ataukah Penyedia Pak. dikondisikan penyedia? Rata-rata kebanyakannya penyedia seperti itu. Penyedia ya. Oh. Ya, swakelola kita Mungkin sarankan penyedia yang untuk daerah yang tidak diminati ya seperti itu Pak. Kemudian untuk yang tahun lalu karena pengadaan ya tahun lalu tahun 2022 karena satu kebijakan dari atasan seperti itu sehingga SK-nya lambat keluar sehingga kita adakan pengadaan langsung ya seperti itu, pengadaan langsung di awal tahun untuk menutupin ininya. Mungkin begitu Pak Nur. Ya, terima kasih Pak ya. Terima kasih. Ya Pak. ya mungkin mempertegas saja Pak Mahdi ya. Ini kan bahan makanannya melalui penyedia ya, penyediaannya bahan makanan melalui penyedia. Tapi untuk pengolahannya itu mungkin ya, yang swakelola atau juga ada jasa khusus untuk masaknya gitu, penyedia yang masaknya. Gitu. Iya, karena pengolahannya sendiri di dalam lapas Pak Didi, maka dilaksanakan oleh teman-teman narapidana yang diberikan keterampilan. Oh begitu ya. Jadi ada pembinaan kepada narapidana, di mana salah satu pembinaannya itu adalah teman-teman diajak untuk menjadi koki ya seperti itu Pak ya. Jadi ada pelatihan untuk. Jadi ada semacam piketnya. Iya seperti itu. Dan di mana teman-teman yang sudah mendapat pelatihan ini selain mereka melaksanakan mereka melaksanakan ini juga ada pengupahan di situnya Pak. Seperti itu. Oh ya. Baik Pak, jelas Pak. Ya mungkin dari yang lain Bapak Ibu yang lain ada yang ingin didiskusikan dengan Pak Mahdi terkait pengadaan bahan makanan di lapas, disilahkan Pak. Atau mungkin ada kasus-kasus yang mirip gitu ya. Untuk materinya saya share ulang nanti ya Pak Didi. Karena ada ya, boleh Pak. Yang di slide terakhir. Nah, itu slide terakhirnya itu ada kesalahan ketik saya. Jadi saya tulis kontra ini tahun jamak. Padahal sebenarnya ada kontrak payung seperti itu. Ya. Ya, sambil menunggu dari dari Bapak Ibu yang lain, mungkin saya sedikit ini Pak. Biasanya kan kalau pengadaan itu tidak sampai akhir tahun ya Pak ya. Itu di ya akhir-akhir mepet-mepet Desember kalau APBN apalagi APBN Kumham gitu ya. Tutup anggaran itu kan ya tanggal 20 lah. Nah, setelah tanggal 20 itu sampai selanjutnya semisal belum ada kontrak payung itu biasanya bagaimana Pak untuk makanannya? Tetap jadi penyedia Pak Didi tetap memasukkan bahan makanan Pak seperti itu. Jadi tagihannya itu di 31 Desember seperti itu Pak. Untuk bulan Desembernya. Jadi mereka di akhir tahun itu memasukkan jaminan dari KPPN itu ada jaminan yang harus mereka setorkan dari dari tanggal 20 hingga 31 Desember itu nilainya berapa itu yang dijaminkan di dalam. Sambil menunggu terpilihnya penyedia baru gitu ya. Mulai bekerja di tanggal mulai bekerjanya tetap tanggal 1 Januari Pak seperti itu. Iya. Jadi selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Itu kalau lancar ya Pak. Kalau ada permasalahan mungkin berbeda lagi treatmentnya gitu ya Pak. Iya betul. Pemilihan penyedianya lancar. Iya, kalau pemilihan penyedianya seperti tahun kemarin masih mengalami kendala karena adanya Bapak disilakan ya kita pengadaan langsung beberapa hari. Iya. Dari Bapak Tem Watu Seke, silakan Pak.
ingin diskusi dengan Pak Mahdi? Ya, makasih Pak Ya, silakan Pak. atas kesempatannya Pak. Ya Pak, saya hanya ingin mencari tahu juga. Ini kan Bapak Bapak dari instansi mana Pak? dari UKPBJ Bolaang Mondo Utara, Kabupaten. Oh iya, siap Pak. Silakan Pak. Nah, kebetulan di kami memang belum ada untuk ini, tapi hanya ingin mencari tahu untuk pengadaan makan makanan dan minuman yang ada di lapas atau di rutan. Jadi begini Pak, ini kan Bapak berkontraknya menggunakan harga satuan ya Pak? Betul. Ya, harga satuan. Berarti pembayarannya tadi menurut Bapak kan per bulan. Betul. Arti kontraknya juga sudah ada mungkin sekarang. Bagaimana Pak menyikapi dengan keadaan sekarang, kondisi sekarang dengan adanya kenaikan PPN sama kenaikan harga barang? Pasti kan berpengaruh terhadap penyedia. Itu bagaimana Pak? Apakah ada apa ya? Ada solusi atau ada adendum dari dari Bapak terhadap penyedia atau bagaimana? Jadi ya, mungkin hanya itu Pak. Makasih. Baik Pak, untuk PPN sendiri, saya langsung Pak Didi ya. Gini, untuk PPN sendiri, di mana PPN ini ada perubahan kebijakan dari pemerintah, di mana ditambahkan 11% seperti itu, dan untuk item-item tersendiri, untuk lapas dan rutan Pak, itu kami langsung melaksanakan kami menghimbau kepada teman-teman UPT untuk melaksanakan adendum ya, seperti itu Pak. Di mana item-item yang dikenakan pajak PPN ini, karena di dalam pengadaan bahan makanan sendiri ini 23 item tersebut ada beberapa yang kena pajak dan ada beberapa yang tidak kena pajak, seperti itu Pak. Jadi untuk item yang kena pajak tetap kita laksanakan adendum, ditambahkan menjadi 11%. Untuk item yang tidak terpengaruh dengan PPN tetap berjalan, seperti itu Pak. Berarti Pak langsung di adendum ya Pak? Langsung di adendum. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Siap, terima kasih. Termasuk minyak goreng mungkin ya Pak. Ada tidak Pak dari 23 item itu? Itu kelangkaan minyak goreng kemarin itu ya, karena pengadaan bahan makanan ini ya teman-teman penyedia itu mungkin sudah punya stok Pak, jadi tidak terkendala dengan penyediaan minyak goreng Pak. Iya. Tapi ada beberapa memang tempat yang mengalami kendala dengan pengadaan minyak goreng, jadi di dalam penyediaan menunya Pak itu diganti menjadi yang rebusan seperti itu Pak. Jadi tidak terpengaruh sebenarnya. Jadi yang tadinya ayam goreng misalnya seperti itu menjadi ayam opor ya, bisa jadi begitu. Iya. Siap. Jadi karena yang memasaknya napinya, jadi kreativitas napinya juga diuji waktu itu ya Pak. Iya betul Pak. Jadi sekarang itu kan narapidana di dalam lapas dan rutan dipersilakan untuk menyusun menu sesuai dengan kearifan lokal. Jadi misalnya di lapas mohon maaf saya sebutkan lapas Tarakan itu jarang narapidana di sana jarang yang makan ayamnya seperti itu, maka ya kebanyakan makan ikan, maka kita berikan banyaknya ikan seperti itu. Itu jadi saya lihat di foto-fotonya itu tempe, kita kasih tempe banyak. Iya. Gitu. Iya Pak. Itu di fotonya itu cukup mewah sebenarnya itu Pak makanannya. Dibandingkan waktu saya ngekos kuliah gitu. Ya, saya sendiri pernah begini Pak. Saya sendiri kan pernah mengalami jadi petugas dapur Pak. Jadi petugas dapur. Jadi makanan yang disajikan di situ memang adalah makanan yang istilahnya kami pun sebagai pegawai petugas itu tidak mungkin makan seperti itu tiap harinya seperti itu Pak. Iya. Di mana tiap tiap beberapa hari sekali itu makan daging, tiap beberapa hari sekali makan ayam. Sampai pernah satu saat ya teman-teman ya di dalam lapas kita ganti menunya dan mereka sangat antusias seperti itu. Baik Pak Didi, ada pertanyaan lewat ini dari Bapak Ibu, ada yang ingin diskusi langsung? Kalau tidak ada mungkin kita beralih ke chat Zoom ini. Ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah menyampaikan.
dari Ibu Mariani, apa ingin menyampaikan langsung, Bu? Diskusi atau dibacakan saja? Ya, baik. Saya bacakan ya. Terkait HPS, Pak Mahdi, Pak, mohon dijelaskan kembali katanya bagaimana HPS itu bisa terbentuk angka 21.000 gitu ya untuk 3 kali makan itu gitu. Untuk 3 kali. Betul, baik, Iya. baik. Nah, itu rinciannya bagaimana gitu ya? Saya tampilkan dulu satu tata cara perhitungan HPS-nya ya Pak ya. Seperti itu. Kitchen pas. Sambil menunggu Pak Mahdi men-share detail HPS dari bahan makanan lapas, ini silakan Bapak Ibu mengisi post test ya. Link ada di chat Zoom. Post test juga dijadikan dasar sebagai kehadiran Bapak Ibu. Dan sebagai penulisan nama di sertifikat. Jadi kalau ada kesalahan nama di sertifikat itu ya bisa dipastikan dari jempol Bapak Ibu sendiri yang mengetik di namanya di link post test itu mungkin sedikit keliru gitu. Jadi ya mohon dipastikan data-datanya benar dan menjawab pertanyaannya juga benar. Link post test akan dibuka sampai dengan 10 menit setelah kegiatan ini berakhir. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Masih ada waktu untuk mengisi post testnya. Ya. Mungkin bisa terlihat Pak ya? Ya, sudah Pak. Silakan Pak. Iya, jadi untuk mendapatkan satu, ya ini untuk yang kami share kemarin di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jadi cara penghitungan HPS buat pengadaan bahan makanan. Jadi ada 23 item, jadi di sini ada 23 item Bapak Ibu sekalian, ya, dalam pengadaan bahan makanan itu dimulai dari beras ya. Jadi di beras ini ada beras untuk laki-laki dewasa, ada beras untuk wanita dewasa, dan ada beras untuk anak. Ya, seperti ini. Jadi di mana volumenya itu sendiri adalah volume dari 0,35 tadi. Jadi 0,35 dikali 365 hari itu dikalikan dengan jumlah narapidana. Seperti itu. Harga satuannya harga, kemudian harga sebelumnya volume. Jadi seperti ini ya, Pak. Mungkin nanti bisa saya share aja seperti itu cara perhitungannya. Ini rumus-rumus yang dipakai ubi, ketela, kemudian buah-buahan. Nanti akan saya share Pak, Bu, ininya cara perhitungannya kepada Ibu siapa tadi yang bertanya? Ibu Mariani. Oh, teman kita dari Bangka Belitung ini. Betul ya, Bu ya? Pak Didi? Dari Ibu Mariani. Iya. Ya, benar, saya teman saya ini dari Bangka Belitung ini. Oh, dari ini juga dari Kumham, Pak. Kumham juga. Jadi ini perhitungan. Oh, iya. Ya? Bukan. Dari NTT Pak Mahdi. Oh, NTT. Iya, saya lupa. Maaf. Benar. Tapi di Kumham juga kan, betul. Iya, iya. Iya, jadi perhitungannya itu, jadi dari semua perkalian ini, jadi semua harga dikali volume ini, itu didapatkan satu jumlah, jadi jumlah setelah PPN, kemudian dibagi 365 hari dikali jumlah narapidana, itu adalah
harga satuan orang per hari. Nah, kemudian ini contohnya, ya ini contohnya. Saya memberikan contoh pun di yang saya share. Jadi misalnya beras anak, ya volumenya itu yang tadi rumusnya itu harga satuannya 11.000, harga sebelum PPN sekian sebesar 1 M sekian, setelah PPN sekian. Jadi seperti ini. Kemudian di jumlah yang terakhir didapatkan 7 miliar sekian, ini dibagi dengan 365 hari, di mana 365 hari itu dikali juga dengan jumlah narapidana. Iya. Seperti itu, Pak Didi. Ini perhitungannya nanti bakalan saya share juga. Iya, kemarin itu memang belum kami sempat share kepada teman-teman di Dienpas untuk di-share ke UPT karena kami menunggu aturannya. Jadi covernya seperti itu, Pak. Karena kami sudah menyiapkan terkait dengan spesifikasi dan rancangan kontrak pun sebenarnya sudah disiapkan seperti itu. Baik, mungkin begitu, Pak Didi. Angka tadi itu, ya, Pak, angka yang tadi itu untuk konfirmasi saja, itu untuk satu lapas atau seluruh Indonesia itu, Pak? Untuk satu lapas, Pak. Seperti itu. Satu lapas. Itu adalah cara perhitungan untuk satu lapas. Dan ditenderkan oleh masing-masing lapas gitu ya, Pak? Iya, betul. Ya. Ditenderkan oleh masing-masing lapas. Ya, baik. Ini selanjutnya, mungkin dari Ibu Maria ini ada tanggapan? Lebih dulu, Bu. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, atau dari Bapak Ibu sudah, Bapak, ada yang terima ingin... kasih. Iya, sama-sama, Bu. Oke, kita lanjut berarti. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan langsung diskusi dengan Pak Mahdi. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di chat Zoom. Ini dari Bapak Anang. Terkait kalau ada kenaikan, Pak, dari harga yang ditenderkan gitu ya, apakah ketika kontrak itu sudah berjalan gitu otomatis dilakukan adendum penyesuaian ataukah menunggu dulu dari penyedia gitu ya, menunggu permintaan adendum gitu ya, itu bagaimana Pak? Yang pertama, kalau misalnya dari segi harga kan yang kita ikatkan adalah harga satuan ya, begitu ya Pak Didi ya. Kalau misalnya ada kenaikan harga dan ini merupakan kebijakan dari pemerintah, mungkin bisa dilaksanakan karena jatuhnya adalah keadaan kahar. Namun ketika fluktuatif yang ada di dalam pasar seperti itu, maka itu adalah resiko dari penyedia, Pak, seperti itu. Jadi ketika harganya naik, ya itu adalah resiko dari penyedia, harganya turun, itu adalah resiko keuntungan dari penyedia, seperti itu, Pak. Nah, namun untuk seperti kemarin ya, yang dimana adanya kebijakan bahwa penambahan PPN 11% ini otomatis untuk harga-harga yang terkena PPN itu pasti akan berubah seperti itu, Pak. Mungkin begitu jawabannya. Oke, jadi intinya kalau memang itu ada peran serta pemerintah kenaikannya begitu ya, dan bisa dibuktikan gitu ya, dapat dilakukan penyesuaian. Tapi hanya kalau klaim-klaim saja gitu ya, dan apalagi tanpa bukti gitu ya, mungkin akan sulit diakomodir gitu ya Pak Mahdi. Betul. Ya karena memang ya tadi yang disebutkan oleh Pak Mahdi, memang jangan sampai pas turun diem aja, pas naik baru bilang gitu ya Pak ya. Iya, betul. Gitu ya, oke. Baik, mungkin dari Pak Anang, Pak, ada tanggapan, Pak? Atau pernah ada kasus di lapangan gitu yang ingin didiskusikan? Baik. Mungkin cukup ya. Dari Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin diskusi terkait materi kita pada kali ini, pengadaan bahan makanan di lapas. Ya, ini rekannya Pak Mahdi ini, Pak. Disilakan Pak Kusriyadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya mohon izin tidak mengaktifkan kamera karena situasi nggak memungkinkan. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir batin terhadap rekan kami Bapak Mahdi Samri. Salam dari Makassar, Pak Mahdi. Siap. Sedikit aja saya mau tanya untuk terkait, sebenarnya bukan masalah bahan makanannya saya mau pertanyakan pada Bapak narasumber, tapi ini masalah tenaga kerjanya atau yang diistilahkan tadi itu koki yang ada di lapas rutan. Koki yang ada di lapas rutan. Karena mengingat bahan makanan kan sebetulnya adalah adalah barang, fokus di pengadaan barang. Tapi sebetulnya ada satu hal lagi yang sebetulnya membebani Satker Lapas Rutan, itu pengolahan bama itu sendiri. Sekilas tidak ada masalah di pengadaan bamanya, hanya saja kadang persoalan itu timbul pada saat pengolahan makanannya itu. Di mana yang Bapak sampaikan tadi, yang mengolah itu adalah narapidana yang dilatih, yang terlatih untuk menjadi koki, atau yang memasak sampai makanan itu jadi hingga siap dihidangkan ke napi yang lainnya. Pertanyaan saya, sebetulnya karena mohon izin karena kami juga pernah ada pengalaman di lapas rutan, kebanyakan napi-napi itu tidak menjalani pelatihan sebagaimana yang seharusnya. Koki, napi-napi itu mengolah atau memasak bahan mengolah makanan itu hanya dengan pengalaman yang seadanya, tanpa ada sertifikasi atau pelatihan yang standar. Jadi kadang makanan itu yang dimakan oleh napi di beberapa tempat itu kadang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Padahal kan yang namanya makanan itu harus juga dimasak sesuai dengan ya minimal standar di makanan yang ada di luar lapas rutan. Yang saya mau tanyakan pada Bapak narasumber, adakah kira-kira selain dari anggaran pengadaan bahan makanan, pernahkah dari pusat itu memikirkan bagaimana menstandarisasi pengolahan bamanya itu sendiri? Artinya dalam hal ini, apakah memberikan wadah pelatihan pada narapidana berupa anggaran pelatihan, atau memikirkan cara untuk pengadaan jasa lainnya untuk pengolahan bama itu sendiri, Pak? Jadi tidak mesti makanan itu atau bama itu dikelola oleh napi, tapi boleh yang jasa boga. Itu aja, Pak. Barangkali ada pencerahan. Fokus saya itu bukan masalah bahan makanannya, tapi pengolahan bamanya. Barangkali ada pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung mungkin Pak Didik. Ya, silakan Pak. Iya, terkait koki. Terkait koki memang dari saya juga masih di lapas, Pak. Itu memang dan saya pernah juga jadi petugas koki. Itu memang minim untuk pelatihan. Namun di kemarin kami mengadakan pertemuan dengan teman-teman di Jenpas seperti itu. Bahkan pegawainya pun akan dilaksanakan pelatihan, khususnya penjamah makanan, kemudian bagaimana menyusun menu yang baik seperti itu. Itu semuanya sudah ada, Pak, roadmap-nya untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan itu. Nah, terkendalanya di Jenpas ini ada di penganggaran. Jadi yang kemarin kita disampaikan di dalam pertemuan itu, di Jenpas mengalami kendala di sisi penganggaran, karena di Jenpas sekarang pun masih terfokus kepada pembangunan lapas rutan ya, untuk memenuhi over kapasitas seperti itu, sehingga untuk pelatihan-pelatihannya ini memang akan dilaksanakan ya seperti itu, Pak. Terutama untuk kokinya itu akan dilaksanakan bagaimana pelatihan untuk membuat makanan yang higien seperti itu. Karena akan ada dari Dinas Kesehatan yang informasinya seperti itu, Pak Kusredi. Untuk
Jadi di sini memang pengadaan bahan makanan itu khusus untuk bahan makanannya. Untuk tenaga kerjanya sendiri itu memang disediakan. Jadi disediakan oleh UPT masing-masing. Jadi UPT masing-masing baik itu dari sisi koki ya, yang mau masak, kemudian dari sisi petugas dapurnya. Jadi petugas dapur sekarang ini bukan petugas dapur yang seperti dulu Pak Kusredi. Jadi petugas dapur yang dulu itu mungkin bisa diketahui bersama bahwa adalah petugas rekan-rekan yang sebentar lagi pensiun seperti itu, kemudian yang yang sepuh seperti itu. Namun sekarang yang petugas dapur itu yang bisa menjamin kualitas, jadi menjamin mutu dari makanan yang akan disajikan kepada narapidana. Dan itu memang sudah disampaikan kepada dan kami seperti itu pada saat UKPBJ dan Dijenpas itu melaksanakan pertemuan bersama seperti itu. Mungkin di sini ada teman-teman dari Dijenpas kalau bergabung kali. Kalau ada di room sini ada Ibu Lili ya, Pak? Lili Darwati, Pak Madi, bukan? Dari Dijenpas. Tadi saya sempat kemarin ya sempat komunikasi dengan beliau untuk hadir juga supaya bisa memberikan informasi ketika ada pertanyaan yang ini sebenarnya arahnya ke teman-teman Dijenpas, Pak. Seperti itu. Karena terkait pelatihan, terkait peralatan itu sebenarnya ranahnya ke Dijenpas seperti itu, Pak. Untuk pengadaan bahan makannya khusus untuk bahan-bahan yang masuk ya seperti itu. Baik, mungkin begitu Pak Kusriyadi. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak Madi. Tapi sedikit saya garis bawahi, kadang persoalan itu timbul bukan karena rendahnya atau buruknya kualitas bahan makanan, tapi masalah itu kalau terkait dengan kontrak bahan makanan tidak ada masalah, tapi kadang-kadang masalah-masalah yang timbul misalnya ketidakpuasan napi dengan kualitas hasil masakan, karena cerita-cerita yang pernah berkembang, yang saya pernah dengar langsung, misalnya satu piring itu kadang nasinya banyak, sayurnya sedikit, atau dagingnya tidak sesuai, atau terlalu asal masak, asal jadi, dan seterusnya. Jadi memang BAMA itu oke, tidak ada masalah, tapi BAMA itu tidak akan tercapai output untuk penyelenggaraan kebutuhan dasar narapidana apabila tidak ditunjang atau tidak didukung dengan proses pengolahan BAMA-nya. Jadi saya rasa ini tidak harus cepat diambil tindakan, karena kan kadang-kadang teman-teman di lapas rutan itu mendapatkan unjuk rasa atau demonstrasi dari masyarakat itu terkait dengan buruknya kualitas makanan yang mereka dapatkan. Karena dari situ kan isunya akan bisa menjalar kemana-mana. Yang tadinya kontrak bahan makanan yang tidak ada masalah ikut-ikutan terseret, karena sebetulnya bukan masalah di kontrak BAMA-nya, tapi itu artinya buruknya kualitas pelayanan atau pengolahan dari makanannya. Jadi ketika ini tidak diselesaikan, itu akan berimbas. Jadi kasihan juga PPK-nya atau teman-teman di bagian binadik atau di bagian perawatan yang mengelola BAMA ikut-ikutan terseret. Padahal sebenarnya kuncinya adalah di koki-koki ini yang masak ini. Ketika misalnya mereka memasak sesuai dengan standar atau standar catering yang ada di luar, atau cara masakannya itu yang sesuai, minimal dengan mengikuti siklus menu yang 10 hari, saya rasa tidak ada masalah. Tapi apabila misalnya hal ini diabaikan atau tidak diprioritaskan, makanya ini berpotensi untuk menjalar ke mana-mana. Jadi ketika misalnya sekali lagi jadi lapas rutan yang menerima aduan dari masyarakat terkait dengan buruknya kualitas makanan, itu akan berimbas ke pengadaannya, berimbas ke pokmilnya, dan seterusnya. Ini aja catatan dari saya Pak Madi. Barangkali nanti bisa dipikirkan, dan kepada bapak-bapak dari MS Muji Santosa dan bapak-bapak insan pengadaan yang lainnya, ya semoga bisa turut memberikan masukan, karena biar bagaimanapun narapidana di lapas rutan itu adalah bagian dari masyarakat kita juga yang perlu mendapatkan perhatian. Ya, terima kasih Pak Madi. Barangkali cukup itu saja, materinya sangat luar biasa. Ya, saya mohon maaf
tak bisa mengikuti terlalu lama karena sesuatu dan lain hal. Terima kasih atas pencerahannya Pak Madi. Barangkali nanti kita akan kembangkan di forum yang lain. Ya, terima kasih moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Didi. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Pak Muji. Ya mungkin dengan masak sebanyak itu mungkin masalah rasa, penyajian dan sebagainya mungkin dinilai terlalu sederhana. Tadi perlulah ada peningkatan kompetensi koki dan sebagainya, tetapi ada batasan anggaran dan sebagainya. Sebenarnya ini kita bisa melakukan kolaborasi. Mungkin hotel ya maulah mengamalkan, memberikan ilmunya kepada koki-koki lapas. Bisa dia, oh ini cara menghitung nasi, cara menghitung sayur, dia mungkin punya kompetensi itu. Bisa juga beberapa restoran itu saya temui juga dia seneng aja deh sharing-sharing menunya dia nggak ada yang tutup. Ini Pak cara buat kue ini adalah ini, masak ini adalah ini, ada juga gitu. Jadi ada juga yang tidak mau juga ada. Jadi sebenarnya peluang kolaborasi seperti itu sangat terbuka ya. Mereka menganggap itu mengamalkan ilmunya lah, sharing-sharing bagi hotel kan tidak menjadi kompetitor kalau lapas bisa menguasai hal tersebut, itu salah satunya ya. Jadi tidak menjadi alasan lah kalau hanya kurang anggaran, kalau menurut saya begitu. Itu mungkin salah satu solusinya lah, bisa kerjasama dengan koki-koki hotel atau dengan hotel ya, kerjasama dengan rumah makan dan sebagainya, bagaimana cara masak dalam bentuk yang banyak seperti itu. Itu salah satu contohnya itu yang kolaborasi. Jadi anggaran tidak bisa menjadi alasan lah gitu maksudnya. Terima kasih Pak Mahdi sama Pak Diri, lanjut aja. Siap. Ya, sudah dapat masukan itu dari Pak Muji. Dilakukan kolaborasi katanya dengan pihak luar ya yang mungkin bisa meningkatkan rasa dari makanan, Pak Mahdi dan Pak Kusriyadi. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin didiskusikan langsung dengan. Izin Pak Didi tadi menambahkan dari. Ya, silakan Pak Mahdi. Jadi memang Pak, jadi di dalam pertemuan kemarin di dalam Ditjenpas sendiri itu bukan cuma Ditjenpas dan UKPBJ yang ada duduk bersama di situ, namun ada juga dari Asosiasi Pengusaha Catering seluruh Indonesia seperti itu Pak ya. Jadi di situ memang akan dirumuskan bagaimana apa kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh pertama petugas dapurnya, kemudian koki-kokinya seperti itu, sehingga memang nanti ke depan ada perbaikan ya Pak. Begitu ada perbaikan ya dimulai dari menu Pak. Jadi di Jenpas memang kemarin memulai itu dari pertama Pak, dari siklus yang pertama. Jadi siklus yang pertama itu kan penganggaran, di mana mereka ini menyusun menu. Jadi menyusun menunya ini memang sekarang sudah lahir itu bukunya buku standar menu ya. Jadi ada standar menu yang dikeluarkan oleh Ditjenpas. Itu merupakan satu terobosan perubahan untuk perbaikan makanan seperti itu Pak. Jadi memang di dalam pengadaan bahan makanan ini memang ada banyak aspek, banyak permasalahan ya. Salah satunya sendiri yang makanan dari sisi pengadaan makanan. Di pengadaan makanannya sendiri itu ada permasalahan terkait yang saya sebutkan tadi. Namun di dalam sisi lain, di dalam penyelenggaraan makanan itu pun masih ada permasalahan. Bukan cuma hanya koki, bukan cuma hanya tenaganya, tapi peralatannya pun masih ada permasalahan Pak. Karena pengadaan yang dilakukan oleh Ditjenpas itu terkait steamer, terkait rice cooker, itu ada pengadaannya itu terpusat di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di mana mungkin masih menjadi permasalahan ketika dari Ditjenpas ya seperti itu, misalnya rice cooker atau steamer ini didistribusikan lagi kepada lapas dan rutan yang ada di Indonesia seperti itu Pak. Jadi itu permasalahan juga tersendiri. Jadi bukan cuma tenaga ahli yang disebutkan Pak Kusriyadi tadinya, namun peralatannya pun termasuk kompor-kompornya, termasuk selang regulator dan sebagainya. Jadi memang banyak permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait pemenuhan sistem penyelenggaraan makanan. Jadi bukan cuma di sisi pengadaan, melainkan di sisi penyelenggaraan makanan. Namun ketika
ya seperti tadi katakan ada demo atau apa terkait makanan yang tidak layak atau makanan yang tidak pas di dalam lapas atau kurang garam misalnya seperti itu memang menjadi satu kesatuan karena memang dalam pengadaan memang ini adalah sistem seperti itu, di mana sistem ini ada pengadaan, ada penyelenggaraannya memang jadi satu dalam sistem tersebut. Mungkin begitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Mahdi. Dari Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin diskusi? Kalau tidak mungkin ini ada pertanyaan di chat yang juga nyambung Pak dengan tadi yang dibahas ya. Ini dari Pak Buhari Tanjung terkait adakah yang menjamin masakan tersebut bersih dan aman gitu ya Pak untuk napi itu. Sekarang jadi sekarang itu Pak setiap hari, jadi setiap hari itu sekarang dari aplikasi Simone Pak. Jadi teman-teman di UPT setiap selesai memasak itu mengupload Pak. Jadi mengupload makanan yang mereka sajikan kepada narapidana seperti itu untuk menjamin dan untuk tahun ini atau tahun kemarin ya memang sudah dilaksanakan pelatihan. Jadi pelatihannya ini yang disisir adalah penjamah makanan. Jadi penjamah makanannya ini yang menjamin makanannya itu bersih dan aman untuk dikonsumsi oleh narapidana. Seperti itu Pak. Jadi para penjamah makanan yang sudah dilatih oleh teman-teman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang memastikan bahwa makanan tersebut bersih dan aman untuk dikonsumsi. Ya, baik. Jadi ada ya Pak ya yang aman tadi. Ya. Oke, Pak Buhari Tanjung mungkin ini masih ada orangnya. Ada tanggapan Pak atau ingin diskusi langsung? Menambahkan diskusi yang tadi sudah berjalan. Ada dari Pak Muji, ada tambahan Pak? Enggak. Saya ingin menggali dari Pak Mahdi aja. Tadi polanya kan pola dengan penyedia, terus ada kadang-kadang swakelola. Ada nggak Pak pengadaan di lapas itu secara ETMS? Jadi kalau kita beli ikan ya ke pedagang ikan aja lah, ayam ke pedagang ayam, tempe ke pedagang tempe, sayur ke sayur ya gitu. Mungkin dengan begitu kan bisa lebih murah kalau langsung ada pemasoknya langsung. Terjadi nggak di lapas ini seperti itu Pak? Pola-pola seperti itu, pengadaannya bisa nggak seperti itu? Ya ETMS lah berarti ya. Iya Pak, seperti itu. Jadi untuk pola-pola yang seperti itu Pak memang belum dilaksanakan Pak. Karena kenapa? Kami mengkhawatirkan adanya satuan prestasi. Ketika one prestasi misalnya di sisi lauknya, maka makanan yang disajikan kepada narapidana ini bisa saja ada satu kekosongan. Misalnya terjadi one prestasi di pengadaan daging misalnya seperti itu. Yang tadinya itu di pengadaan ayam, tadinya itu ayam goreng Pak. Jadinya nanti tidak ada ayam gorengnya di dalam menunya Pak. Itu jadi pertimbangan dari teman-teman di Jenpas ya waktu itu Pak untuk itemized. Karena kita memang sarankan untuk itemized, tapi untuk itemized untuk konsolidasi Pak seperti itu. Jadi misalnya ada 2 lapas ya 2-3 lapas yang melaksanakan konsolidasi, itemized-nya itu misalnya ya lapas A penyedia A, lapas B penyedia B seperti itu. Namun untuk yang pedagang ikan sendiri, pedagang ayam sendiri, mungkin belum masuk ke situ Pak. Karena mereka mengkhawatirkan ketersediaannya seperti itu. Begitu Pak, izin. Iya, padahal Pak Didi kalau nggak ada daging dia mau telur goreng Pak. Berarti kalau yang tidak ada daging, Pak, penyedia telur yang banyak Pak nanti mendapatkan ini. Ya, stok telurnya Pak ditambah kontrak volume. Volume. Oke, lanjut. Siap. Mahdi. Siap. Ya, silakan Pak Muklis. Kalau pengirimannya itu per hari ya, berarti ya? Atau bagaimana ya pengiriman bahan itu? Ya, jadi untuk pengadaan bahan makanan sendiri sebenarnya di dalam aturan itu adalah first in first out Pak. Jadi apa yang masuk pertama itu yang akan langsung dieksekusi dan disajikan seperti itu Pak. Namun kan untuk beberapa item
item pekerjaan, item barang itu ada beberapa yang memang harus di stok Pak, seperti misalnya beras. Kalau misalnya beras mereka tiap hari mikul beberapa karung beras untuk masuk Pak, itu mungkin memerlukan waktu seperti itu. Jadi memang di PPK di lapas rutan itu memang menyediakan jadi fasilitas berupa gudang sementara Pak, di mana di dalam gudang sementara ini item-item yang misalnya tidak bisa dimobilisasi secara per hari itu di stok di situ Pak, seperti itu. Jadi kalau ikan, kalau daging, kalau sayur itu per hari seperti itu. Iya ya, per hari Itu, ya, Pak. berarti per hari ya, siap. Lanjut. Kalau sayur per bulan udah kering, Pak. Kering Pak. Dan daging per minggu aja sudah ini Pak, jelek Pak. Karena juga ini ya, baik, Bapak. mungkin nggak perubahan apa ya dari narapidana itu keluar masuknya narapidana itu berpengaruh besar nggak sih? Atau memang sebenarnya nggak pengaruh juga ya, nggak setiap hari kan keluar masuk gitu kan, nggak juga gitu. Gimana Mas Madi? Terkait dengan kebutuhan mereka. Sangat Pak. Jadi ya? Narapidana keluar masuk itu, jadi kan selama ini kan kerannya itu keran masuknya banyak, keran keluarnya sedikit ya narapidananya seperti itu. Jadi semenjak tahun kemarin ya, jadi COVID ini ada sisi positif ya mungkin ya, bisa dikatakan sisi positif dari COVID ini, karena teman-teman yang asimilasi 2/3 itu sudah bisa langsung dirumahkan Pak. Jadi asimilasinya dari rumah. Jadi otomatis anggaran untuk pengadaan bahan makanan untuk mereka itu sudah berkurang seperti itu. Akhirnya banyak lapas rutan yang sudah disiapkan dari kemarin itu anggarannya ditambahkan seperti itu, namun dengan adanya asimilasi rumah karena COVID-19, akhirnya malah berkurang surplus ini ya Pak, anggarannya seperti itu. Gitu Pak. Ya, makasih Mas. Siap. Jadi seolah ada penghematan anggaran pada penghematan napi Pak. Pembebasan napi Pak. Pembebasan napi ya Pak. Jadi makannya di rumah masing-masing. Dirumahkan. Iya. Salah ini lagi. Iya. Sesuai aturannya Pak. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin diskusikan? Masih ada beberapa menit. Ya. Jadi mumpung masih ada ya, Mas Didi. Karena apa ini ya? Ya. Gimana nih yang disampaikan Pak Muji tadi nih, Mas Madi. Ada toko daring ya kan? Ada mungkin dengan masyarakat sekitar tuh yang punya bahan yang bisa bahan makanan gitu kan, mungkin dari penyedia yang juga masyarakat sekitar gitu kan, mungkin juga dengan swakelola dengan kelompok masyarakat mungkin dari sisi bahan makanan sayur kan, mereka juga mungkin juga bisa memenuhi itu gitu kan, mungkin nggak keterlibatan mereka gitu kan di dalam pemenuhan kebutuhan di lapas dan juga memanfaatkan toko daring itu. Gitu gimana nih Mas Mahdi ini? Iya, jadi terkait pemenuhan ya Pak ya, seperti itu. Jadi lihatnya dari sisi kontinuitasnya Pak. Jadi ke sisi keberlangsungannya seperti itu. Kalau misalnya memang dalam 1 bulan bisa stabil atau per hari bisa masuk sesuai dengan yang mana sebon yang bisa mereka siapkan seperti itu, sebenarnya bisa Pak seperti itu. Jadi contoh misalnya tiap hari harus masuk berapa kilo, karena narapidana Pak bukan jumlah yang sedikit ya seperti itu, dan itu harus disiapkan untuk pemasukannya itu di satu waktu Pak. Jadi 1 kali pemasukannya itu ada juga beberapa yang lapas rutan yang 2 kali masuk bahan makanannya, namun kebanyakan itu masuknya itu 1 kali. Jadi di sekitar jam pukul 4 subuh mereka sudah mendropping masuk ke dalam lapas sebelum penguncian dibuka seperti itu Pak. Jadi dari sisi situ Pak jadi ininya, karena bisa saja ya kalau misalnya telurnya bisa, kalau telur masih bisa ada stoknya seperti itu Pak.
Namun ketika sayur seperti itu yang tiap hari dikonsumsi, itu mereka petaninya harus tiap hari nanamnya, Pak. Gitu maksudnya. Gitu, Pak. Tapi kalau ya. dari swakelola memang ada beberapa di beberapa yang lapas rutan yang tidak diminati oleh penyedia, itu memang dilaksanakan swakelola. Jadi swakelolanya itu ya dilaksanakan dengan tipe 1, Pak, di mana ada petugas yang ke pasar seperti itu, Pak, yang mencari sendiri seperti itu. Mungkin begitu, Pak. Ya, kontinuitas ya yang harus dijamin ya. Bleset bisa rame ya. Betul, Pak. Kami pernah ini, Pak, di Lapas Balikpapan sendiri pernah mencoba, Pak, seperti itu. Jadi kami mencoba untuk stok tempe ya, Pak, seperti itu. Jadi tempe ini di mana kita sudah buat tiap hari pun itu, jadi pengolahan tempe tiap hari itu memang masih belum cukup untuk menjamin satu lapas ini terpenuhi dalam satu harinya itu, seperti itu, Pak. Padahal ini kan kita sudah produksi ya, jadi produksinya itu per hari, sementara itu tempenya kan per 3 hari baru bisa panen seperti itu. Jadi tidak mungkin dapat seperti itu, Pak. Pun kita sudah coba untuk simulasi 3 per hari untuk panen, namun tidak mencukupi dari sisi jumlah seperti itu, Pak. Karena jumlah narapidana juga agak banyak, Pak, seperti itu. Gitu, Pak. Siap, makasih, Bang. Ya. Baik. Ya, dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin berdiskusi langsung? Ini saya menyapa Pak Triwahyu Rubianto, Pak. Sehat, Pak? Ini dari Batam ya. Ya, mohon maaf lahir batin, Pak Triwahyu. Baik, dari Bapak Ibu yang lain, masih ada yang diskusikan? Ada beberapa menit lagi, mungkin terakhir. Atau kalau tidak ada, kita mungkin sudahi diskusi kita. Kita masuk sesi closing. Oke. Mungkin kita closing saja ya. Kepada Pak Mahdi, mungkin ada closing statement, Pak. Silakan, Pak. Closing statement dari saya mungkin untuk pengadaan bahan makanan memang memiliki banyak permasalahan, dan mudah-mudahan ke depan solusi-solusi yang sudah kami sampaikan maupun yang belum didapatkan bisa dilaksanakan, sehingga pengadaan bahan makanan ini bisa menjamin ya amanat dari undang-undang tadi, memenuhi pelayanan kesehatan makanan yang layak. Mungkin seperti itu, Pak Didi. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin dari Pak Muji, Pak, ada yang ingin disampaikan, Pak? Ya, terima kasih Pak Didi. Kita bersyukur ya, acara hari ini ada 2 concern ya, double concern batasan. Pertama, suasana masih Lebaran. Kedua, temanya ini agak spesifik, agak khusus, agak ada Kumham pun pada Dirjen Pembinaan tadi ya. Jadi, tapi alhamdulillah peserta posisi pada tadi saya lihat 90 ya, double batasan tadi tidak masalah. Kita hari ini bersyukur mendapatkan penjelasan dari Pak Mahdi secara praktikal ya, atau praktisinya lah, sehingga kita menjadi yakin proses pengadaan itu seperti apa, dan kita juga bisa melakukan mitigasi risikonya. Risikonya banyak tadi, termasuk sustainable atau tadi keberlanjutan, kontinuitas dan sebagainya. Ini menjadi meningkatkan pemahaman kita atau kompetensi kita. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Mahdi Syamsuri atas kehadirannya dalam sesi ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan senantiasa berkontribusi untuk negeri ini. Demikian, wassalam. Baik, terima kasih Pak Mahdi, terima kasih Pak Muji. Demikian kegiatan kita pada hari ini, Bapak Ibu. Diskusi berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat di tempat Bapak Ibu masing-masing. Sekalipun Bapak Ibu bukan bertugas di lapas begitu ya, tapi mungkin ada satu atau beberapa hal yang bisa menjadi inspirasi dalam melakukan pengadaan atau mitigasi resiko pengadaan di tempat Bapak Ibu sekalian. Dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.